Dalam dunia sepak bola modern, kualitas seorang pemain tidak lagi dinilai semata dari jumlah gol, trofi, atau rekor individu. Banyak legenda sepak bola dunia menegaskan bahwa sikap, kontrol emosi, dan kepemimpinan di momen sulit justru menjadi pembeda utama antara pemain hebat dan legenda sejati. Zinedine Zidane pernah mengatakan bahwa pemain besar terlihat dari caranya menerima kekalahan. Sementara Jose Mourinho menilai pemimpin sejati adalah mereka yang tetap menjaga ketenangan tim ketika tekanan datang, bukan mereka yang kehilangan kendali emosi. Prinsip inilah yang kembali menjadi sorotan setelah Cristiano Ronaldo terlibat dalam insiden protes keras terhadap wasit di sebuah pertandingan penting. Momen tersebut terjadi ketika keputusan pengadil lapangan dianggap merugikan timnya. Ronaldo menunjukkan reaksi emosional yang cukup kuat, disertai gestur berlebihan dan protes berulang. Situasi ini kemudian menarik perhatian otoritas sepak bola. Federasi disebut sedang mempertimbangkan sanksi berupa larangan bermain selama 3 hingga 4 pertandingan. Jika keputusan tersebut benar-benar dijatuhkan, tentu dampaknya tidak kecil, baik bagi Ronaldo sendiri maupun bagi timnya yang selama ini sangat bergantung pada perannya di lapangan. Absennya seorang pemain kunci bukan hanya soal kehilangan kualitas teknis, tetapi juga soal kehilangan figur pemimpin. Di usia dan pengalaman yang dimiliki Cristiano Ronaldo, publik berharap ia bisa menjadi contoh dalam mengelola tekanan, terutama di pertandingan-pertandingan krusial. Banyak pengamat menilai bahwa emosi yang tidak terkontrol justru dapat merugikan tim. Ketika situasi memanas, yang dibutuhkan adalah ketenangan, komunikasi, dan fokus pada permainan. Di titik inilah perdebatan tentang kepemimpinan kembali mencuat. Perbandingan dengan Lionel Messi pun kerap muncul, bukan untuk merendahkan salah satu pihak, melainkan untuk menunjukkan perbedaan gaya dalam menyikapi tekanan. Messi dikenal sebagai pemain yang relatif tenang di lapangan. Ketika menghadapi keputusan yang tidak menguntungkan atau bahkan kekalahan di laga besar, ia cenderung memilih diam dan menjawabnya lewat permainan. Messi pernah mengalami kekalahan di final-final besar. Namun yang sering disorot publik adalah caranya menerima hasil tersebut. Berdiri di lapangan, menghormati lawan, dan menunjukkan sikap sportif. Tidak ada drama berlebihan, tidak ada tudingan, hanya ekspresi kekecewaan yang manusiawi. Cristiano Ronaldo, di sisi lain, dikenal sebagai sosok yang sangat emosional dan penuh gairah. Karakter ini sering menjadi kekuatannya, karena membakar semangat dan ambisi. Namun dalam situasi tertentu, emosi yang terlalu besar bisa berubah menjadi bumerang. Inilah yang kemudian memunculkan diskusi lebih luas tentang kelas dan kedewasaan dalam sepak bola, bukan sekadar soal siapa yang lebih hebat secara teknis. Kekalahan adalah bagian tak terpisahkan dari olahraga. Cara menyikapinya justru menentukan bagaimana seorang pemain dikenang. Jika sanksi benar-benar dijatuhkan, ini bisa menjadi pelajaran penting bahwa aturan berlaku untuk semua pemain, tanpa memandang nama besar atau status. Sepak bola modern menuntut profesionalisme tidak hanya dalam performa, tetapi juga dalam sikap. Bagi tim lawan, absennya Ronaldo tentu mengubah keseimbangan kekuatan. Namun bagi Ronaldo sendiri, momen ini bisa menjadi refleksi tentang bagaimana mengelola emosi di fase akhir karir yang penuh sorotan. Pada akhirnya, sepak bola bukan hanya tentang menang atau kalah. Ia juga tentang memberi contoh, terutama bagi generasi muda yang menjadikan para bintang sebagai panutan. Trofi bisa setara, rekor bisa diperdebatkan, tetapi sikap dan karakter di momen sulit akan selalu diingat. Legenda sejati bukan hanya mereka yang bersinar saat menang, tetapi mereka yang tetap menunjukkan martabat saat kalah.